Itu makanya para pendeta-pendeta itu mengatakan kami lebih senang dikuasain Islam daripada Zionis Yahudi. Karena diterapkan syariat Islam. Jadi waktu itu Palestina itu dikuasain oleh orang Romawi, ditindas itu orang Yahudi ditindas, yang garis lurus ditindas, Nasrani juga ditindas, Bani Israel mereka itu. Kemudian direbut oleh orang Islam. Selama 12 abad aman, nyaman. Nah kemudian apa yang akan terjadi jika Palestina betul-betul merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung bala, memancing ikan di dalam kolam, atau memancing ikan dalam telaga. Siapa tadi yang menjawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Amin. Tapi harus benar. Jangan begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita benar ya. Jadi yang benar pakai alif lam. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Pakai mus. Jangan waalaikumsalam. Belum benar. Karena ada alif lam sanksian. Jangan dikorupsi alif lam. Sekali lagi dia masuk surga sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita semuanya senantiasa dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, dari tadi amin amin terus Ustaz. Tidak boleh kampanye di masjid. Itu bukan kampanye. Amin itu artinya perkenalkan ya Allah. Bukan singkatan ya. Apa? Apa bukan? Ini amin itu artinya perkenalkan ya Allah. Perkara di tahun 2024 semoga Allah memberikan pemimpin yang amanah. Kita doakan amin. Itu saja sudah. Itu saja itu. Panjang-panjangnya. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim yang hormat saya. Saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nama channelnya Ustaz Arifin Purba Official. Hasilnya akan berkunjung ya, dalam bentuk PowerPoint sedemikian besar. Saya tampilkan. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan itu gratis. Ustaz kok gak bisa dibuka di HP saya Ustaz? Gak ada pangkatnya atau gak ada wifi-nya ya. Yang kedua, ini informasi saja. Mungkin ada yang berangkat haji langsung tanpa antri. Ayo silakan hubungi saya. Kalau saya membuat grup ya Haji Smart. Jadi visanya ada dua model. Ada visa Furoda, ada mahal. Dan mendapatkan itu H1, H2 tetap kecil juga kita. Ayat kedua visa ziarah 37 hari. Ada angka ini di Madinah. Yang 200 juta, yang 260 juta. Ini kalau informasinya ada pada saya.
misalkan naik dari 105.000, 105 juta, kira-kira begitu ya. Apa mana itu namanya? Ya weslah, PDW gitu orangnya. Hidup itu pilihan, bukan takdir. Ada dua jalan pilihan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Bukan takdir, pilihan. Ya. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, yang mau ngaji silakan, yang mau tidur di rumah silakan. Gitu. Tapi ada konsekuensinya masing-masing. Begitu juga mau ke neraka, mau ke surga itu pilihan, bukan takdir. Untuk apa Ustaz capek-capek ibadah, capek-capek ceramah? Kenapa berdoa? Nanti kalau di akhirat Ustaz ditakdirkan masuk neraka, Ustaz bisa protes. Alamak, nggak benar itu. Biarlah kami kalau usah ibadah Ustaz, terus siapa tahu kami ditakdirkan masuk surga. Waduh, nggak benar itu. Jadi pilihan. Makanya kita sekarang sedang memilih ke surga. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Makin jauh kita belajar, makin jauh kita memberikan ilmu, makin mudah ke surga. Bayangkan dari Ciputat kemarin jam 3 ke Bandung. Kalau sekarang sudah 4:05, 4:08. Tuh, gitu loh, berapa tahun ini Bapak ini beriman di ayat, sampaikan daripada proses ayat. Nah, itulah utama. Tidak dikata umat ini tahu betapa utama yang menuntut ilmu. Enggak buat masjid kita ini. Untuk aja mereka tahu. Atau enggak mau tahu. Nah, kita itu motivasi ya. Jadi kita sekarang berusaha memilih jalan ke surga. Tema kajian kita, nah ini ya. Temanya bisa diatur penting ini, Zionis Israel versus Palestina sebagai tanda-tanda akhir zaman. Ayo, ini sudah banyak ada informasi. Kemarin juga kabarnya ada yang dapat sorban juga. Nah, ini dari perspektif Al-Quran dan Sunnah dan sedikit tinjauan sejarah Shiloh untuk menambah wawasan aja. Sekaligus menunjukkan keberpihakan kita mana itu maksudnya. Oke ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian sejarah Bani Israel dan Yahudi menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Gimana punya sejarah ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini domisilinya pertama itu adalah di Babilonia. Di mana itu Babilonia Ustaz? Tanah apa belok kiri terus, akhirnya sampailah ke Iran dan Iran. Jadi dulu namanya Babilonia, kemudian berubah lagi namanya Persia. Nah sekarang ini berubah namanya Irak dan Iran. Disitulah dulu Nabi Ibrahim tumbuh dan besar. Sezaman dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nah, keponakan dia. Nah, Nabi Lut nanti berdakwah kepada kaum Sodom itu. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan terus nanti pada orang Yahudi. Bawah dia, turunannya nanti. Oke, mari kita lihat. Nabi Ibrahim punya istri berapa orang Pak? 3. Tapi yang ketiga kan memang diperselisihkan. Yang pertama Siti Syarah, asli orang Mesir. Yang kedua Siti Hajar, asli orang Palestina. Yang ketiga Faturah, orang Babilonia. Nah, dari 3 biang inilah ke bawah keturunan Nabi Ibrahim banyak Nabi. Kita lihat Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Makanya jadi Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail punya keturunan namanya Haidar. Bukan Haidar tapi Haidar.
bawah punya keturunan namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak salah seorangnya Abdullah. Abdullah punya anak itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Ismail sampai ke bawah hanya satu Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi lain di situ. Jalur Ismail. Oke. Sekarang kita lihat istri yang ketiga, Faturah. Punya anak namanya Madian. Terus ke bawah punya anak namanya Suhaib. Itulah Nabi Suhaib. Itu petanya. Jadi kita petakan dia jelas. Nggak marah-marah kita. Nah sekarang dari sini salah. Kita lihat dari sini salah. Punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub mendapat gelar dari Allah Israel bahasa Ibrani-nya. Bahasa kita apa? Israel artinya kekasih Allah. Nah, punya istri ada yang mengatakan 2 istrinya, ada yang mengatakan 4 istrinya. Dari ke-4 istri atau 2 istri punya anak 12. Namanya Bani Israel. Artinya apa Bani Israel? Bani keturunan Israel Yakub. Bukan Bani Israel, lain itu. Ini Bani Israel. Yahudinya di mana? Itu dulu. Ini baru Bani Israelnya. Keturunan Israel. Kekasih Allah aslinya di Israel. Ya kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani Israel, ya di konteks juga. Isra artinya jalan. Il orang, jadi orang yang suka mengembara. Makanya orang-orang Israel itu sebagian suka mengembara. Itu orang Yahudi. Allah berfirman, Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan rahmatku, akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi atas anugerah ini sebagian mereka sombong, besar kepala. Jadi Allah menyatakan Bani Israel itu memang dilebihkan dari umat-umat yang mana di masa itu, dia orang-orang di masa itu, bangsa-bangsa di masa itu. Bani Israel itu mulia karena membawa ajaran Allah. Nah sekarang kita lihat Yahudinya di mana? Bani Israel yang 12 orang itu anak Nabi Yakub siapa saja? Yang pertama adalah Ruwaybin. Nah, ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Betawi atau bahasa Jawa, bukan. Ya, Ruwaybin. Dari Ruwaybin tidak ada yang jadi nabi. Kemudian Sam'un, ke bawah tidak ada jadi nabi. Yang ketiga Lua atau Lui. Nah nanti di sini ada banyak nabi di bawah. Yang keempat Yahuza atau Yahuda. Nanti dari sinilah suku Yahudi itu. Yang kelima Isakhor, tidak ada jadi nabi. Yang keenam Zailun, juga tidak ada jadi nabi. Yang ketujuh Yusuf, itulah Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf punya adik namanya Benyamin. Kemudian Dan, Naftali, Had, Asyir. Inilah Bani Israel, 12 anak Nabi Yakub. Semuanya laki-laki. Kalau bikin kesebelasan cukup itu. Yang satu cadangan. Luar biasa itu. Oke. Nah, dari 12 anak Nabi Yakub ini
Yusuflah yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Akhirnya yang 11 saudaranya itu iri hati. Dibawalah jalan-jalan Yusuf ini, tapi diikat, dimasukkan ke sumur tua, bajunya dilumuri darah kambing, dilaporkan kepada Yakub. Ayah, maaf ayah, adik Yusuf. Kenapa adikmu? Adik Yusuf dimakan binatang buas, ayah. Ini bajunya udah berlumuran darah. Padahal dimasukkan ke sumur tua. Sejarahnya itu. Datang orang musafir lewat, ngambil air. Kok berat diangkat? Rupanya ada anak-anak. Ke sekitar SMP lah. Dibawa ke Mesir, dijual, jadi budak. Orang dulu kalau terlepas dari kelompoknya itu ditangkap di jalanan, dijual. Zaman dulu itu perbudakan, sebelum Islam datang sudah ada perbudakan. Akhirnya dibelilah oleh anggota kerajaan di Mesir itu. Dirawat, ganteng dia. Akhirnya tersebar isu istri-istri pejabat. Tuh lihat tuh istri gubernur itu punya simpenan. Marah dia, ini bukan simpanan katanya begitu. Nah akhirnya diundanglah istri pejabat yang sedang ngomong-ngomong itu, kasih pisau sama buah, suruh motong, suruh lewat Nabi Yusuf. Begitu lewat, nggak sadar tangan mereka potong. Itu sejarahnya itu. Satu ketika istri raja ini masuk ke kamar Yusuf, dikejar-kejar Yusuf, tarik bajunya, robek dari belakang. Datang raja itu, ada apa ini? Dituduhlah Nabi Yusuf. Di penjara Nabi Yusuf. Sampai di penjara dia bisa menakwilkan orang-orang di penjara mimpinya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Salah seorang yang ditakwilkan ini keluar dari penjara menjadi pelayannya raja. Raja bermimpi. Nggak bisa ditafsirkan oleh dukun-dukun istana. Pelayan ini bilang, di penjara ada Yusuf. Dia pintar menafsir mimpi. Dipanggil. Ditafsirkan, senang raja ini. Bebas dari penjara. Diangkat jadi bendahara kerajaan. Itu sejarahnya itu. Oke. Nah mari kita lihat lebih jelasnya lagi ya. Lua punya anak namanya Imron. Tapi bukan surah Ali Imron. Beda lagi nanti. Ini Imron. Imron ini punya anak Musa dan Harun. Itulah Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke. Kemudian Yahuza punya anak namanya Daud. Itulah Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Sulaiman. Itulah Nabi Sulaiman. Sulaiman ke bawah punya anak namanya Imron. Itulah surah Ali Imron. Punya istri namanya Hanna. Nah, dari perkawinan mereka berdua punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa, Nabi Isa alaihi salam. Begitu kira-kira petanya, jadi kan jelas, enak kita, tahu kita. Nah, kemudian dari Yahuza inilah lahirnya suku Yahudi. Ada yang beriman, ada yang kafir. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Lalu segolongan dari Bani Israel itu ada yang beriman dan segolongan lagi ada yang kafir. Tuh orang Yahudi itu kebanyakan yang kafir itulah yang sekarang ini. Oke. Mari kita lihat apa cerita menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembangkangan Yahudi. Nih. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Sami'na wa asaina. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Jadi mereka mengingkari Taurat. Yang mereka sembah justru anak sapi yang terbuat dari emas, ya, yang dibuat oleh Musa Samiri ketika Nabi Musa bertahanus di bukit Tursina.
Begitu balik, wah sudah rusak umatnya. Itulah orang-orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi ini satu kakek dengan Nabi Musa. Satu kakek sebelah sini di tadi. Nah, kemudian Yahudi itu melakukan kesyirikan. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putranya Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putranya Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknatin Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Oh, ini orang Yahudi. Jadi mereka melakukan kesyirikan, penyelewengan terhadap Taurat. Begitu juga Nasrani, penyelewengan terhadap Injil. Kemudian Yahudi itu sombong dan membunuh para nabi. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Yahudi. Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Itu orang Yahudi ngomong. Allah itu miskin, kami kaya, kata Yahudi. Sampai sekarang mereka itu sombong. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka. Membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jangankan orang Palestina, nabi aja dibunuh. Gitu memang Yahudi Zionis itu. Nabi aja dibunuh. Allah aja dibilang miskin lo Allah. Begitu kata dia. Kami yang kaya. Itulah sombongnya. Enggak ada yang bisa menembus pertahanan kami. Apaan? Jebol juga. Tuh. Oleh mujahid Hamas itu. Hancur mereka. Kalang kabut mereka. Nah, cuman gak diberitakan aja. Oke ya. Nih, ini kesombongan mereka sudah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, kemudian ketika Nabi Isa berdakwah, ini Nabi Isa di bawah tadi, mendakwai orang Yahudi yang telah menyelewengkan kitab Taurat itu, maka para tukang sihir dan ulama Yahudi itu mendatangi Raja Romawi. Ketika itu yang berkuasa Raja Romawi. Sampai menguasai Palestina waktu itu. Nah, lapor. Raja, itu Isa itu, dia orang sesat. Nah, difitnah, tangkap aja dia, bunuh dia. Nah, akhirnya mereka berusaha menangkap dengan Yudasnya itu sebagai penunjuk arahnya. Idz qala Allahu Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan engkau kepada akhir ajal engkau, dan sementara itu aku mengangkat engkau kepadaku. Nah, jadi kata Allah, nanti engkau akan mati secara normal. Ada nanti ajalmu, tapi sebelumnya ku angkat dulu kamu. Di mana? Di kolong langit ketiga. Jadi di atas kita ini ada 7 lapis langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Langit itu punya pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakan pintu-pintu langit itu, terbukalah pintunya. Ini yang biru itu bukan langit, batas mata pandang kita itu. Seluruh planet yang miliaran di kolong langit pertama. Dibukakan langit pertama, krek di kolong langit kedua. Ada bumi, matahari, planet banyak lagi. Kolong langit ketiga juga begitu. Nabi Isa di kolong langit ketiga. Sampai langit ketujuh. Jarak langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan manusia dengan mengendarakan kendaraan yang paling cepat mereka miliki di zaman itu. Di atas langit ketujuh ada arasnya Allah digandung 8 malaikat. Arasnya Allah 9 lapis. Lapis pertama ke lapis kedua jaraknya 7 kali kiamat. Di atas aras ada Sidratul Muntaha. Masjid Al-Ikhlas di Pondok, nggak kelihatan peta Antariksa. Kecil, nggak kelihatan. Tuh kalau kita bicara Isra Mi'raj itu nguri itu ke atas. Tuh ya. Jadi diangkat ke kolong langit ketiga. Nanti menjelang kiamat turun membunuh Dajjal. Baru nanti meninggal dimakamkan di samping makam Rasulullah. Ini makam Rasulullah, sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kanannya lagi Umar, sebelah kirinya makam disiapkan untuk saudaraku, kata Nabi. Itulah makamnya Nabi Isa nanti. Bagi yang belum tahu di mana makam Rasulullah, ayo bareng umroh saya, kita umroh sama Pak Ketua nanti akhir Januari. Sekalian ke Taif kita. Itu. Bukan promosi, cuma ngasih tahu aja. Oke ya. Dan saya pembimbingnya insya Allah. Baik, mari kita lihat sekarang Zionis Yahudi kekinian. Ini merupakan tanda akhir zaman. Ayo kita lihat. Menurut pakar, mengapa Amerika, Inggris, dan Perancis mendukung penjajah Zionis Yahudi? Kan yang di belakang Israel itu kan ini.
Biangnya kan ini Amerika. PBB itu kan disetel sama mereka. Iya, itu. Nah, di belakang Palestina Hamas, ya jelaslah Rusia, Cina, Korea Utara, macam-macam lah. Arab Saudi di mana? Israel. Kenapa? Bonekanya Amerika. Itu. Kayaknya kemarin kan waktu pertemuan Oki itu nggak ada yang nyalamin dia, si Abdullah itu. Muhammad bin Salman. Apa alasannya? Nih, pertama, yang sekarang ini terjadi di Palestina itu kelanjutan dari perang salib. Terus itu. Jadi Inggris merebut Palestina dari Turki Utsmani yang sudah melemah tanggal 11 Desember 1917. Tuh. Sebelumnya Palestina itu dikuasai oleh Turki, oleh Islam dari Romawi. Romawi menindas waktu itu. Di masa Islam itu aman Palestina itu. Nah, jadi Turki melemah, ya. Sampai nanti Turki itu runtuhnya 1924. Nah, tahun depan 2024, genap 100 tahun. Kata para pakar, setiap 100 tahun akan muncul pembaharu. Akan muncul pembaharu. Amin ya rabbal alamin. Udah, situ aja saya ngomongnya. Enggak jauh-jauh, udah. Orang cerdas cepat nangkap itu. Kecuali kalau dia agak dungu, lagi masalah. Ya. Nah, kemudian motifnya adalah imperialisme Inggris dan Amerika. Jadi Palestina ini merupakan ya membuat negara-negara boneka. Begitu Turki Utsmani runtuh, kan nggak ada lagi khilafah. Dibuatlah negara Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar. Qatar apa Qatar? Qatar, kan tulisannya Qaf sama To, jadi Qatar lah. Nah, kemudian Oman. Semua negara-negara Arab itu bonekanya. Karena ngambil minyak pengennya. Itu sejarah. Bahkan ada yang mengatakan Raja Al-Saud Saudi yang pertama itu darahnya darah Yahudi, bukan darah sahabat. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ingin menciptakan situasi konflik terus-menerus dengan mendirikan negara ilegal Israel. Ya memang itu udah setelan mereka lah, pahamlah kita. Nah, kemudian kekejamannya penjajah Zionis Yahudi ini. Satu, dengan dalih membela diri, mereka meluluh lantahkan, membumi hanguskan, dan penghancuran. Alasannya membela diri, padahal tidak. Mereka penjajah. Kemudian sejak 7 Oktober sampai ya hari ke-53, Kamis kemarin, itu kurang lebih 15.000 orang yang mati syahid. Diadakan gencatan senjata kabarnya ya, tapi dikhianati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Emang begitu orang kafir. Orang kafir, orang Yahudi, orang munafik memang begitu. Dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian mereka meluluhlantahkan fasilitas umum dan rumah sakit padahal itu terlarang. Nah, itulah dan lain-lain sebagainya. Betul-betul luar biasa penjajah Zionis Yahudi itu. Ya. Nah, kemudian siapa sih sebetulnya Zionis Yahudi yang kekinian itu? Yang sekarang ini mereka membuat kerusakan itu? Zionisme berasal dari kata Zion yang artinya karang. Ada bangunan Haikal Sulaiman di atas sebuah bukit karang bernama Zion, terletak di sebelah barat daya Yerusalem. Kemudian menurut mereka Al-Masih Dajjal yang dijanjikan itu akan menuntun kaum Yahudi memasukin tanah yang dijanjikan yaitu Yerusalem. Nah, Dajjal itu akan memerintah dari atas puncak bukit Zion. Mereka punya keyakinan begitu. Makanya berusaha mereka menjajah ingin menguasai Palestina. Karena di sana ada bukit karang. Ada bangunan Haikal Sulaiman. Mereka yakin itu. Nah, di samping itu apa lagi? Ya, secara politik Zionisme itu suatu gerakan pulangnya diaspora atau terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, jadi Zionisme itu juga gerakan dia, ayo pulang kampung, ayo datang nih orang Yahudi yang terpencar. Orang Yahudi kan terpencar-pencar kemana-mana.
Tapi di mana dia tinggal, dia orangnya ngeyel, susah diatur. Makanya sebagian dalam sejarah itu diusir. Diusir dari Portugal, diusir dari macam-macam. Sampai di zamannya Nazi ya, Jerman, itu banyak orang Yahudi yang dibunuh. Tersebar dia, sampai ke Indonesia juga ada Yahudi di Indonesia. Tapi di Indonesia Yahudinya yang Yahudi hidung pesek. Karena udah kombinasi dia. Tuh. Jadi kayak begitu Yahudi. Makanya Yahudi ini maghdubi alaihim. Kata Allah dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Karena keras kepalanya itu. Walad dalin, dan bukan orang sesat. Siapa? Nasrani. Karena kesesatannya itu. Jadi Yahudi terlalu mengandalkan logika, akal tanpa kendali. Nasrani terlalu mengedepankan perasaan. Beragama pakai perasaan. Rasa-rasa enak, dibikin begitu. Nah itu, jadi makdum. Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim, itulah sahabat Nabi. Itu yang kita minta. Nah kemudian istilah Zionisme ini dalam makna politik dicetuskan di New York pada tanggal 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat. Itu dicetuskan di situ. Ya 1776. Oke. Nah kemudian siapa yang lebih berhak atas Palestina? Apakah orang-orang Yahudi Nasrani atau orang Muslim? Jawabnya adalah kaum Muslimin lebih berhak terhadap Palestina daripada Yahudi atau Nasrani. Ada beberapa alasan kata pakar. Pertama, sesungguhnya kaum Muslimin lah yang membebaskan Yerusalem dari kehancuran yang dilakukan oleh orang Romawi. Yang kedua, selama 12 abad kaum Muslimin berada di Palestina menjalankan pemerintahan dengan cara syar'i. Itu. Jadi waktu itu Palestina itu dikuasai oleh orang Romawi, ditindas, itu orang Yahudi ditindas, yang garis lurus ditindas, Nasrani juga ditindas, Bani Israel mereka itu. Kemudian direbut oleh orang Islam. Selama 12 abad aman, nyaman. Itu makanya para pendeta-pendeta itu mengatakan kami lebih senang dikuasai Islam daripada Zionis Yahudi. Karena diterapkan syariat Islam. Nah kemudian apa yang akan terjadi jika Palestina betul-betul merdeka? Ini ngeri-ngeri sedap ini. Sebagian umat muslim meyakini bahwa kalau Palestina merdeka berarti kiamat sudah dekat. Makanya berdoa, ya Allah jangan merdeka Palestina. Kenapa? Ntar kiamat ya Allah. Ada yang berdoa begitu. Lalu bagaimana sebenarnya? Kita lihat. Dahulu Palestina itu pernah berkali-kali dijajah dan berkali-kali dibebaskan juga oleh para sahabat dan panglima Islam. Nah, misalnya pada tahun 638 Khalifah Umar bin Khattab pernah memerdekakan tanah Palestina dari bangsa Romawi. Kan di Quran ada surah Ar-Rum. Itu artinya Romawi. Ghulibatir Rum, nanti Rum akan runtuh kata Allah. Itu Nabi masih berdakwah, Nabi masih hidup, turun ayat itu. Romawi itu negara raksasa. Nggak mungkin ya Islam baru tumbuh ngomong mau meruntuhkan Romawi. Begitu kata mereka, anggapan mereka. Tapi ternyata kenyataan. Sama seperti Nabi Musa ketika ngajak, ayo kita hijrah yuk, nyeberangin laut merah ini. Nanti kita ke Palestina. Apa kata orang sebagian? Musa mah ngomong doang. Fir'aun dilawan, begitu kata mereka. Mati konyol, udah gak usah ikut kata orang Yahudi sebagian. Mana mungkin Musa, orang kere, orang lemah, cuman kemana-mana bawa tongkat butut melawan Fir'aun, begitu. Kayak zaman sekarang, gak mungkin Islam menang. Kenapa? Mereka itu duitnya banyak, balehonya di mana-mana, begitu. Kalau udah begitu ya udah kalah. Tapi kalau kita betul-betul kuat, Allah tolong tuh Nabi Musa. Pukulkan tongkat itu, terbelah laut, nyebrang mereka, masuk Fir'aun, pukulkan, mati semua. Kurang kuat apa itu Fir'aun, ngaku Tuhan lagi. Hancur pertolongan Allah. Nah, begitu juga perang Badar, sedikit, hancur tuh musuh. Orang beriman ditolong oleh Allah. Kalau betul-betul beriman. Nah itulah tahun 2024. Kesana lagi jadinya. Oke, baik.
Nah kemudian pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi pernah membebaskan Baitul Maqdis dari tangan tentara-tentara Kristen. Nah itulah perang salib itu. Menang. Tuh. Tapi kenapa nggak kiamat, kata orang. Nah kemudian ya, pada tahun 1948 datanglah orang-orang Yahudi yang mendudukin sebagian wilayah Palestina, kemudian mendeklarasikan negara bernama Israel, dan terus konflik sampai sekarang. Nih, kami sekarang konflik, terdamai, terperang. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Merdekanya Palestina betul memang pertanda akhir zaman. Tapi siapa yang memerdekakan? Yang memerdekakan adalah Imam Al-Mahdi. Mari kita lihat. Gitu ngajinya. Jadi kita kaitkan ya. Kalau cerita bagaimana itu udah sering paham lah Bapak Ibu sekalian. Ini hadis, perhatikan sahih hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Aku menemui Nabi ketika terjadi perang Tabuk saat sedang berada dalam tenda yang terbuat dari kulit yang disamak. Nah, ketika itu lagi istirahat. Nabi bersabda, sahabat-sahabatku, hitunglah 6 poin yang akan timbul menjelang datangnya kiamat. 1, kata Nabi, kematianku. Kalau aku mati, berarti kiamat semakin mendekatlah, kata Nabi. Yang kedua, dibebaskannya Baitul Maqdis. Siapa yang membebaskan? Imam Mahdi. Itu nanti baru tanda kiamat dia. Ini kalau tentang damai perang nggak bisa. Merdeka total itu Imam Mahdi nanti muncul. Tapi huru hara dulu. Yang kedua. Yang ketiga, akan ada kematian yang menyerang kalian, manusia, bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati mendadak. Kayak misalnya ada ayam satu kandang mati, kambing satu kandang mati. Akan datang nanti itu sebentar lagi. Apa penyebabnya Ustadz? Mungkin juga penyebabnya itu nyamuk. Nyamuk apa itu? Itu nyamuk rekayasa. Pakai nomor seri nyamuknya. Masa nyamuk dibikin disebar, udah itu disuntik-suntik orang. Apaan itu? Makanya kan ditentang oleh Dr. Fadila, oleh macam-macam pakar-pakar lah. Itu. Atau mungkin juga, maafin, mungkin juga ini vaksin kemarin yang disuntikan kepada manusia. Jangan-jangan di vaksin itu ada chipnya. Tersambung, terkoneksi dengan tombol-tombol di sana. Begitu dipencet tombol, jeder, mati mendadak. Kenapa? Udah masuk ke jantung dia. Kayak ikan arwana, kan disuntik juga itu, ada chipnya. Tapi jangan takut, itu nggak akan terjadi. Nanti kita lihat. Oh ini Ustadz, kan saya udah kena suntik Ustadz, 2 kali Ustadz. Kalau saya 4 kali Ustadz, kalau saya udah 7 kali Ustadz. Begitu kata dia. Jangan takut, nanti ada solusinya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, melimpahnya harta hingga ada seorang diberi 100 dinar, namun masih marah, merasa kurang. Udah kaya, pengen kaya, udah jabat, pengen menjabat, dilanjutkan lagi, gitu. Nah, yang kelima, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab atau orang Muslim melainkan akan dimasukinya. Maksudnya apa fitnah sini? HP, masuk ke kamar-kamar kita, sampai ke kamar mandi itu masih HP. Fitnah di situ. Yang keenam, perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Asfar atau Eropa, lalu mereka mengingkari perjanjian, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera panji-panji perang yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil. Itu nanti perang dunia ketiga, Al-Malhamah Kubro. Palestina adalah benteng terakhir umat Islam, dikuasai oleh Al-Mahdi. Ini dalilnya. La tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq, zahirina 'ala man nawa'ahum, hatta yuqatila akhiruhumul masih dajjal. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas jalan kebenaran, yang mengalahkan musuh-musuh mereka hingga turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Di mana turunnya? Di Masjid Amawi Damaskus. 4 masjid nggak bisa masuk Dajjal. Masjidil Haram, Masjid Amawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Amawi di Damaskus. Masjid Al-Ikhlas di Pondok, masuk dia. Masuk Dajjal itu. Udah masuk sekarang. Apalagi sekarang di Padang udah banyak Dajjal. Udah Rijal. Udah Rijal kan dipanggilnya Dajjal. Ya, di sana kan udah Rijal namanya. Udah Rijal, disingkat sama mereka Dajjal, datang dia. Udah banyak di Padang.
Nah, itu ya ini. Jadi ini benteng terakhir. Nanti Al-Mahdi yang akan menguasai itu semua. Tapi sebelumnya itu terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu dengan manual. Allah mengirim meteor dari langit, memusnahkan semua satelit dan teknologi. Akan terjadi di akhir umatku suatu penenggelaman ke perut bumi ambles, perubahan bentuk wajah, operasi plastik, dan pelemparan batu dari langit atau meteor. Jadi begini, ketika nanti Israel dan juga Rusia, Cina sama-sama akan menggunakan senjata pamungkasnya, penghancur massal, Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan senjata itu digunakan oleh manusia. Bagaimana cara Allah memusnahkan? Allah jatuhkan meteor dari langit. Meteor itu ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari magnet. Beradu dengan atmosfer bumi kita. Terjadi gesekan dahsyat. Maka terjadi dukhon. Ada surah ad-dukhon. Surah ke-44 ayat 10 sampai 12. Tuh, dukhon. Sehingga nanti terjadi badai di sana, di atas sana. Itulah yang menghancurkan semua satelit. Setelah satelit hancur, maka senjata tadi tidak bisa dikendalikan dengan remote lagi. Kembali ke zaman batu, manual, listrik mati, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai kuda. Makanya sekarang belajarlah manah, belajarlah ketapel, belajarlah pencak silat. Itu sekarang nanti hancur semua. Bikinlah sumur kerek, nanti udah nggak ada lagi sumur listrik, sumur kerek, nanti lagi kembali ke zaman batu lagi. Setelah meteor itu jatuh, kapan meteor jatuh? Tunggu aja itu. Tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki itu sekotak korek api cuman senjatanya. Ya bom atom itu. Kan ada lagunya, bom atom kau ledakkan, roti Jakarta berantakan, hancur semua. Itu 80 tahun yang lalu, kurang lebih. Sekarang lebih canggih lagi. Oh, luar biasa canggihnya. Itu mereka simpan itu. Allah nggak izinkan itu meledak. Allah hancurkan dengan meteor. Perang dunia ketiga itu pakai manual. Ustaz, macam mana pindah tempat? Nah, Dajjal dan pengikutnya punya ilmu telepati. Bisa berpindah tempat, ting, kayak film Kian Santang. Ting. Itu bukan omong kosong, itu bisa pakai jin. Tapi Imam Mahdi dan jamaahnya bisa juga pindah tempat. Kita baca dalam surah, dalam Al-Quran, sejarah Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis kemari? Angkat tangan jin Ifrit. Jin Ifrit ini besar, lebih besar daripada jin Tomang. Berapa lama waktu yang kau butuhkan, wahai Ifrit? Kata Nabi Sulaiman. Sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk. Pindahlah itu. Kata jin Ifrit, ada lagi yang bisa angkat tangan seorang wali. Wahai Tuan Nabi Sulaiman, insya Allah saya bisa. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Kata Nabi Sulaiman kepada wali itu, sebelum kelopak mata Tuan berkedip, ting, pindah. Yang lebih cepat itu ayat loh. Artinya ada amalan untuk akhir zaman. Kalau itu diamalkan, diwiridkan dengan penuh keyakinan, tiba waktunya bisa dia pindah tempat. Tapi nggak saya ajarkan di sini. Kalau saya ajarkan, ntar pindah tempat semua. Ke kantor nggak laku nanti Grab, sayang ya. Sedikit-dikit pindah tempat, dikit-dikit pindah tempat. Nggak boleh sembarangan. Makanya saya naik mobil kemari. Ustadz kemana tuh? Wah, ini apa? Wah, nggak boleh, nanti jadi sombong dia. Tapi kalau ada waktunya, boleh. Nah, itu harus bawa kain putih itu belajar itu. Enggak. Itu khusus amalan akhir zaman, ya. Jadi ada pasukan akhir zaman. Nah, kemudian Al-Mahdi itu muncul ketika terjadi perang saudara di Arab Saudi dan munculnya salju. Ini hadisnya. Dan hadis ini dihapus oleh orang Arab Saudi. Ketika 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian, yaitu Ka'bah, dan semuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang, lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan yang sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi.
Tuh. Saljunya udah ada. Kapan? Desember, Januari. Pengen bukti. Ayo berangkat bareng. Begitu. Udah ada saljunya. Tapi dalam hadis lain, nanti ini pembaiatannya di Ka'bah. Jadi dia itu Imam Mahdi nggak tahu kalau dia Al-Mahdi. Nggak tahu dia. Makanya kalau ada mengaku, saya Mahdi, apalagi hidungnya pesek, tolak. Al-Mahdi itu namanya seperti namaku, kata Nabi. Nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Gelarnya Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya yang mendapat hidayah. Ketika itu langsung dikasih hidayah. Dibaiat di Ka'bah. Membaiatnya ketika sudah terjadi perang saudara di Arab Saudi. Dan ketika ada salju. Oh. Nih kita lihat. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Ini pendiri Arab Saudi. Ya, yang didirikan oleh Inggris dan sekutunya. Lo jadi raja. Ini tadi penggembala kambing, orang miskin, orang susah ini. Dijadikan raja-raja. Nah, kemudian dia punya anak namanya Su'ud bin Abdul Aziz. Kemudian Faisal bin Abdul Aziz. Kemudian lagi Khalid bin Abdul Aziz. Kemudian lagi Fahad bin Abdul Aziz. Kemudian lagi Abdullah bin Abdul Aziz. Kemudian Salman bin Abdul Aziz. Inilah yang terakhir. Harusnya nanti jadi raja itu anak pertama dari Su'ud. Cucu pertama. Tapi Muhammad bin Salman gak mau dia. Aku jadi raja. Makanya pangeran lain ditangkap-tangkapin sama dia. Dibunuh-bunuhin. Nah inilah dia, ini sudah 80 tahun lebih, 90 tahun belum meninggal dia. Kalau dia meninggal datang bendera hitam. Itu sejarahnya dalam hadis itu. Nah kapan pembaiatan itu? Nih disebutkan dalam hadis. Perang saudara di Arab terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram bertepatan musim salju di Mekah. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah Muharram. Apa itu Al-Muharram kata sahabat? Pada bulan itu banyak manusia terbunuh. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Jadi nanti perang saudaranya itu, pembaiatan itu terjadi bulan haji sama bulan Muharram, musim salju. Tahun 2007 kemarin itu hajinya musim salju. Nah, kita tinggal hitung ke depan. Ini kan makin maju. Kemarin kan Juni ya, termaju Mei, setengah Mei. Terus nanti sampai bulan Januari atau Desember musim haji, salju. Disitulah terjadi Al-Mahdi. Ini rahasia sebetulnya. Dikabung-kabungkan sama hadis lain. Bukan jok kali cok, bukan. Begitu runutannya. Kata Nabi. Cuman terpencar-pencar dia. Berapa tahun ke depan Ustaz? Ya kalau hitung itu mungkin 10 atau ya 15 tahun. Ayo, makanya yang belum umroh. Entar kalau udah perang gak bisa umroh. Percayalah, Covid aja kemarin gak bisa umroh. Apain itu? Disimpan-simpan. Rajin-rajin baca surat tanah. Nah, jadilah itu. Jangan simpan-simpan aja surat. Baca. Nah, oke. Apa amalan kita di akhir zaman? Ya, sebelum kita surut. 1. Menjaga jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, pelihara jiwamu dan jiwa keluargamu dari api neraka. Jadi mari kita pelihara jiwa kita. Ini menghadapi fitnah akhir zaman. Bagaimana caranya? Pertama, sucikan jiwa dengan infak, zakat, sedekah. Yang kedua, bersihkan jiwa dengan puasa, wajib dan sunnah. Yang ketiga, tajamkan jiwa dengan baca Quran, salawat dan doa. Yang keempat, baguskan jiwa dengan selalu berkurban. Yang kelima, hidupkan jiwa dengan hadir ke majelis taklim. Isi jiwa kita dengan ilmu. Selamat kita. Kalau enggak, kacau. Ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami mati. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Oh, jadi jiwa bukan hati. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Bukan begitu. Jiwa yang dijaga. Kalau hati mah terlalu luas dia. Apalagi hati liver, kolbu harusnya. Nah ini yang pertama, amalan kita di akhir zaman ini. Yang kedua, giatlah beramal.
Kata Nabi, badiru bil amal fitaman. Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah akhir zaman itu seperti malam gelap gulita. Jadi kata ulama, begitu nanti itu datang, sementara dia belum beriman, loh Dajjal rupanya udah nggak guna lagi iman bagi dia. Hati-hati. Begitu nanti meteor jatuh, waduh meteor nggak ada lagi arti bagi dia beriman, nggak bisa lagi beriman, udah tertutup dia. Tapi kalau dari sekarang kita beriman, terjadi fitnah itu, selamat kita. Itu kuncinya itu. Isi jiwa kita dengan iman, ilmu tadi itu. Supaya selamat ketika terjadi fitnah zaman. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. 3 tahun nggak ada hujan akibat meteor itu. Di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, lalu sore harinya dia kafir, sore harinya beriman, pagi-paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Termasuk gara-gara 50.000, 100.000 dia pindah pilihan dalam memilih politik. Memilih politik adalah bagian daripada agama atau akidah. Hati-hati, dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kita sekarang disuruh milih yang mana Ustaz? Milih yang buruk dari yang terburuk, karena nggak ada yang bagus. Kalau yang bagus itu harus lewat Dewan Suro. Para ulama berkumpul, tim formatur, betul-betul mencari, bukan partai yang memilih. Kalau kita kan disodor sama partai, ada kepentingan di belakangnya. Semua punya kepentingan di belakangnya itu. Nah, jadi kita pilihlah yang buruk dari yang terburuk. Bukan yang bagus, yang buruk dari yang terburuk. Nah, kita tunjukkan pilihan kita, nggak boleh golput, bahaya nanti. Mereka yang kuasa. Nah ini hati-hati nih. Yang ketiga adalah baca doa sebelum salam ketika sholat. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Jangan fil alamina innaka hamidum majid langsung salam. Jangan. Tambah doa ini supaya selamat. Nah kemudian yang bagian akhir kata Nabi dalam hadis, man hafiza asra ayatin min awali suratul kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, selamat dia dari dajjal. Atau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Gantilah kahfian, jangan lagi yasinan. Kalau yasinan tilahkan malam apa saja, tapi kahfian khusus malam Jumat. Selamat dari dajjal. Dan kalau dajjal keluar, nggak boleh, penasaran, tengok aku kuat iman, pasti menjadi pengikut dajjal kata Nabi. Menghindar kalian. Dajjal itu datang ke ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, ibu kota kelurahan. Datang dia. Yang tidak datang dia ke lereng-lereng gunung. Makanya kalian bikinlah rumah di lereng-lereng gunung. Nggak datang dia ke sana. Terutama perempuan-perempuan kata Nabi itu, kunci istri kalian, bibi kalian, anak perempuan kalian di kamarnya, jangan kasih keluar ketemu dajjal, pasti jadi pengikut dajjal. Kenapa? Sihirnya luar biasa. Kemarau panjang, susah makan, susah macam-macam, datang dia dengan sihirnya. Disitulah ya, akhirnya kita akan menghadapi itu semua. Udah tutup layarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke.